Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuftadahu bihamdi kulla risalatin wa maqalatin wa niyatin shalihah. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa razuqna ilman laduniyah warzuqna ma'rifatan rabbaniyah warzuqna khatwatan uluhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah salat Isya tarawih Masjid Istiqlal, alhamdulillah kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan sekarang ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih, tadi sudah disampaikan mengenai apa yang akan kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan zakat, infak, sedekah dalam konteks untuk pembangunan ekonomi syariah yang kontemporer. Kita jelas sekali apa yang tadi sudah dibacakan oleh qari dan juga tadi sudah dibaca oleh imam. Al-Quran menyebutkan wa ma ataitum mir riba yarbu fi amwalin nas la yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Di situ ditegaskan apa yang kita berikan berupa riba itu tidak akan ada artinya apa-apa dan tidak ada tambahan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang kita berikan berupa zakat, insya Allah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya memang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita lakukan ke depan dalam konteks pengelolaan harta kita tidak lain adalah menempatkan harta kita sebagai bagian dari konteks insaniah, tapi sekaligus juga ada ilahiyah. Maka dari itu perintah-perintah tentang zakat selalu disertai dengan sholat. Ada 28 perintah yang diberikan Allah kepada kita semua terkait dengan sholat dan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Itu sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi perintah sholat dan zakat itu tidak semata-mata pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sejak diturunkannya para nabi, khususnya yang tertera dalam Al-Quran sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan juga zakat. Artinya memang ada unsur-unsur insaniah, tapi sekaligus juga ada unsur-unsur ilahiyah. Zakat kebetulan sekali menjembatani, dua-duanya ada. Maka dari itu cara kerja kami di Basnas itu adalah berdasarkan kepada ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Kami di Basnas bertugas untuk mengambil sebagaimana Allah telah memerintahkan Rasulnya, sehingga kami merasa apa yang kami lakukan adalah mengikuti jejak Rasulullah. Khud fi'il amar, kalau fi'il amar fa'ilnya pasti ada dhamir mustatir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian diteruskan, yaitu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu untuk apa? Apakah membersihkan harta? Enggak. Salah satunya memang membersihkan harta, tapi zakat itu adalah membersihkan orang yang membayar zakat. Muzaki itu yang dibersihkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sehingga karena ini fi'il mudhari', maka kami merasa bahwa ini adalah satu proses yang harus kami lakukan untuk melakukan tathhiriyah dan tazkiyah kepada para muzaki biha dengan zakat itu. Sehingga apa yang kami lakukan terus menerus berkomunikasi dengan para muzaki. Bahkan kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum, dan berdoalah kepada para muzaki tersebut karena doamu itu akan menenangkan mereka semuanya. Artinya dari apa yang diperintahkan Allah tersebut jelas sekali bahwa bagi orang yang melaksanakan zakat atau memberikan sedekah itu terjamin kebersihan dan kesuciannya, dan insya Allah terjamin ketenangannya. Jadi bersih, suci, dan tenang. Kalau sudah demikian, apa yang akan kami lakukan? Tadi Pak Kiai Mu'arif Abbas sudah menyampaikan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillah wa bisabil. Ada 8 asnaf. Karena diawali dengan, kalau dalam ilmu nahwu diawali dengan adatut taksir, yang itu meringkas, innama itu berarti meringkas, leqasr, maka apa yang kami melakukan ya untuk itu, tidak lebih dari itu. Dari zis adalah untuk membantu 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Fakir miskin kita tahu semuanya. Di Indonesia ini masih kurang lebih 20 sampai 30 juta orang miskin. Itu kalau menggunakan standar kita. Tapi kalau menggunakan standar dunia masih lebih dari 120 juta orang miskin yang ada di Indonesia. Masih begitu banyak orang miskin. Fuqara miskin, ini yang kami lakukan. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara kami lakukan. Kami lakukan dengan memberikan beasiswa. Kurang lebih sudah 53.500 orang yang kami beri beasiswa. Baik itu untuk dalam negeri maupun luar negeri. Yang di Mesir, Timur Tengah 1.000 orang. Ada juga yang di Inggris, yang di Malaysia, yang di Moskow 100 orang. Yang di India, di Arab Saudi cukup banyak. Di Indonesia banyak sekali. Santri-santri banyak sekali yang kami beri beasiswa. Bahkan kemarin kami memberikan beasiswa untuk mereka supaya bisa bimbingan belajar untuk masuk perguruan tinggi. Tahun 2023 5.000 santri kami beri beasiswa. Alhamdulillah lulus semuanya ke perguruan tinggi yang favorit sesuai dengan tujuan mereka.
Tahun 2024 kami kasih tambahan menjadi 10.000 beasiswa untuk bimbingan belajar mereka. Alhamdulillah lulus semuanya. Inilah bagian dari kami mengangkat para fakir miskin untuk bisa mengangkat derajatnya ke depan. Kan dalam hitungan kami, kalau mereka ini sudah lulus, insya Allah mereka tidak lagi mustahik, tapi insya Allah sudah menjadi musaki. Ini yang kami kembangkan dengan cara beasiswa. Masih ada dengan cara bantuan terhadap UMKM. Kalau Bapak Ibu tahu tentang Z-Chicken, Z-Mat, Z-Auto, Z-Coffee, itu adalah produk dari Basnas Republik Indonesia yang sudah kami sebar ke seluruh Indonesia. Z-Chicken misalnya gerobak-gerobak yang cukup bagus menjajakan fried chicken yang insya Allah tidak kalah dengan KFC ataupun McDonald. Z-Mat, warung-warung kecil yang berserakan di desa-desa itu yang biasanya tidak diatur, kami bantu manajemennya, kami kasih modal. Bahkan kemudian sekarang ini kami berbasis masjid. Kami kasih bantuan masjid. Mohon maaf memang tidak semua masjid karena begitu banyaknya masjid, 150 juta satu masjid. Untuk dibagi kepada 50 UMKM yang ada, jamaah yang ada di masjid tersebut. Alhamdulillah masjid menjadi makmur, sedekah di masjid juga bertambah. Dan alhamdulillah pula mereka sekarang ini sudah bisa mengembangkan lagi, tidak hanya 50 tetapi bisa membantu yang lain. Ini yang sudah kita lakukan dalam konteks memperkuat kehidupan masyarakat di bawah. Kontemporisasinya adalah bagaimana kami bisa menolong mereka yang masih di bawah ini, terutama yang tadi saya sebutkan fuqara masakin, tapi umumnya 8 asnaf, tetapi yang kami tuju fuqara masakin. Tidak hanya itu saja, mereka-mereka yang belum punya rumah atau rumahnya mau roboh, banyak yang sudah dibantu oleh Basnas. Sudah 11.800 rumah seluruh Indonesia, masing-masing 25 juta orang, 25 juta rupiah. Alhamdulillah mereka mempunyai rumah yang layak. Madrasah, demikian juga ma'had ali dan lain sebagainya. Kontemporisasinya kami melihat kenyataan bahwa masih banyak masyarakat kita yang sangat-sangat membutuhkan. Demikian juga kalau ada gempa bumi, kalau ada tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana yang lain, kami insya Allah membantu. Tidak hanya di Indonesia, tapi sekaligus kami juga melakukan jaringan ke luar negeri. Sudah banyak bantuan kita, khususnya untuk Palestina. Ini saya sampaikan, dulu sudah pernah kami sampaikan di sini, khususnya untuk Palestina. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ibu-ibu terima kasih atas bantuannya, mungkin 100-200 rupiah, tapi terkumpul 330 miliar rupiah untuk Palestina. Dan sudah kami salurkan 120 miliar. Sekarang ini mau disalurkan Ramadan ini, menjelang Ramadan kemarin sudah dinaikkan ke truk barang-barang sembako. Tapi kita tidak tahu, ternyata ditutup lagi pintu Rafah. Padahal untuk memasukkan barang satu truk yang panjang itu sulitnya bukan main. Satu truk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ke Gaza, pulang pergi dari Mesir ke Gaza itu 2 bulan. Kalau biasa ditempuh seminggu aja selesai.
Itu beratnya membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Sekarang ini ditutup lagi. Begitu banyak truk-truk. Kalau Bapak Ibu melihat TV, mungkin ribuan truk itu di perbatasan. Itu termasuk di dalamnya truk-truk kami yang tidak bisa masuk. Tapi kami sudah bekerja sama dengan Baitus Zakat wa Shadaqah. Kami bekerjasama dengan Su'anul Hayat Mesir. Kami kerjasama dengan Mishlul Khair Mesir. Kami kerjasama dengan Hilal Ahmar Mesir atau Egyptian Red Crescent. Kami kerjasama dengan teman-teman kami yang ada di Yordania, dengan JASO, dengan UNRWA, dengan KHCC. Kami tempuh. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa memasukkan barang itu ke Gaza. Dengan segala cara kami termasuk juga kami kerjasama dengan persen to persen dari teman kami yang ada di Gaza. Ini aja masih sangat kesulitan. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza segera mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kami, kalau nanti sudah tenang, kami akan bangun sekolahan, akan bangun rumah sakit, dan akan bangun masjid di sana atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.